Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,13% di level 8.944 dengan adanya akumulasi dari investor asing. Untuk market reguler, net buy 229 miliar, sedangkan di all market net buy 201 miliar rupiah. Kita akan lihat untuk harga komoditas yang hari ini masih mengalami kenaikan adalah harga nikel yang masih naik 1,13% di 18.638 USD per tonnya. Lalu ada harga batu bara yang juga naik 0,9% di level 107 USD per ton. Sedangkan untuk harga emas, perak, dan tembaga ternyata rata-rata mengalami koreksi. Dan jika dilihat untuk emas hari ini koreksi 1,12% di 4.445 USD per troy ounce. Lalu untuk harga perak juga koreksi 3,18%, sedangkan harga tembaga terkoreksi 1,6%. Lalu jika dilihat hari ini untuk harga Brent oil itu naik 0,14% dan harga gas alam ternyata juga naik 5%. Jadi inilah komoditas yang mungkin kita akan coba review lagi guys ya. Beberapa saham sektor nikel, saham-saham sektor emas dan nanti kita akan bahas juga ya saham-saham sektor oil and gas. Tapi ada satu saham yang cukup menarik ya, yang hari ini juga akan kita ulas di video ini, yaitu adalah saham Dada, guys. Wah, itu cukup menarik ya. Dari ARB kita lihat mulai ada pergerakan naik kembali. Oke guys, Dadanya kita simpan nanti, kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham nikel. Hari ini Antam mengalami kenaikan 11,5%, close di Rp3.850 per saham. Wah, ini sudah melampaui target kita ya. Target awal kita kan di 3.480. Lalu target selanjutnya adalah di area all time high, yaitu di area high hari ini 3930 merupakan harga tertinggi Antam sebelumnya di 9 September 2025 lalu. Jadi jika besok Antam tembus di atas level 3930, otomatis Antam itu mencatatkan rekor all time high baru, harga tertinggi sepanjang masa, guys ya. Apalagi kalau misalkan Antam bisa berubah nih menjadi 4 ribuan. Wah, tentunya holder Antam ini pasti akan sangat senang ya karena cuan luber. Hari ini juga kita nggak nyangka guys, kenapa sih kok tiba-tiba bisa naik di atas 10% ya, bahkan tadi lebih tinggi dibandingkan closing hari ini di area high tadi ya 3930. Dan ternyata hari ini Antam bisa naik dengan mulus, yaitu karena akumulasi dari asing guys. Ada AKBK yang masuk lagi. Bahkan hari ini menjadi saham yang paling banyak diakumulasi dan juga di net buy oleh asing tentunya. AKBK menjadi top buyer dan jika dilihat hari ini yang jualan adalah retail, investor retail. Ini Antam menjadi yang paling banyak di net buy asing untuk hari ini. So, tentu saja ini tidak terlepas ya, kaitannya dengan kenaikan harga nikel. Tanpa teman-teman sadari ya, mungkin ada beberapa orang yang entah itu belum tahu ataupun mungkin lupa ya, bahwa Antam ini juga merupakan produsen nikel dan juga memiliki pemurnian nikel itu sendiri, gitu ya. Jadi untuk, nikelnya Antam ini memang sebagian besar digunakan untuk stainless steel. Tapi kita melihat ya memang Antam ini kan terkenalnya dengan emas ya. Emas Antam gitu sering dibicarakan dan sering dibeli juga diinvestasikan oleh terutama generasi-generasi boomers ya yang mungkin mereka tidak mempelajari saham ya sudah mereka investasinya di emas, baik itu emas fisik ataupun emas digital, saya rasa sama bagusnya. Tapi kalau misalkan uangnya sudah besar, ya lebih bagus di emas fisik seperti itu. Jadi untuk Antam hari ini di net buy 614 miliar, tentunya jauh lebih besar dibandingkan angka net buy kemarin. Kemarin itu net buy-nya hanya kisaran 100 sampai 300 miliar. Per hari ini mencapai 614 miliar. Jadi bisa dibilang Antam ini mungkin beberapa orang tidak sadar bahwa kenaikannya itu ya karena harga nikel yang naik. Harga emas kan koreksi nih. Ya, kita lihat juga beberapa saham emas seperti Archie, HRTA, bahkan saham yang akan kita bahas ada Bumi, BRMS itu juga sedang turun dan terkoreksi. Dan itu adalah hal yang wajar, koreksi yang wajar.
Tapi kenapa Antamnya berbeda sendiri? Nah, mungkin ada yang bingung, ada yang nggak tahu juga mungkin ya bahwa sebenarnya Antam juga tambang nikel, guys, seperti itu. Nah, jadi untuk, Antam hari ini volumenya sangat tinggi dan, net buy asingnya juga besar, otomatis ya ada potensi normal correction. Tapi juga, memiliki peluang 50-50 jika ternyata besok Antamnya diakumulasi kembali oleh asing, maka ada potensi harganya naik lagi dan biasanya retail-retail yang jualan mereka akan kejar harga gitu ya. Kita belum, tahu guys, apakah Antam ini sudah fase jual atau take profit atau belum ya, karena ada potensi all time high, jadi lebih baik kita keep dan kita hold saja. Congratulations untuk kita semua holder Antam dan saham nikel lain. Termasuk juga Inco, di mana Inco naik 12,4% hari ini di Rp6.325 per saham, bahkan sempat ada open gap up. Nah, sebenarnya, saham yang terjadi open gap up seperti ini adalah saham yang, sulit untuk dikejar. Karena kalau misalkan kita kejar, otomatis kita dapat harga yang cukup tinggi. Jadi untuk Inco, congratulations juga teman-teman yang masih hold, terutama yang sudah buy on breakout ya, di 4 ribuan dan juga di 4.100-an. Di sini adalah pembelian yang, baik ya. The last untuk, buy on breakout Inco itu di 4.800. Nah, di sini terakhir beli, terakhir, tambah muatan ya, seharusnya di sini guys, 4.800 sampai 4.900 masih oke lah. Karena sempat ada sideways juga nih di 5.000, ya terakhir 5.000 mungkin ya. Kalau misal teman-teman telat untuk menyadari kenaikan Inco, ya terakhir di 5.000 guys. Pasti sudah cuan luber ya, cuan di atas 20% saya rasa. Jadi untuk Inco sendiri, hari ini juga diakumulasi ada AK CCZP yang masuk. Kita langsung saja lihat guys, seberapa besar akumulasi asing di saham Inco. Sebenarnya gini guys, semua saham itu berpotensi lanjut naik jika masih ada peluang, bukan underwater, big money-nya itu masuk kembali, gitu ya. Kalau misalkan saham komoditas kan gampang, tinggal kita lihat saja, oh ini harga komoditasnya masih naik, berarti sahamnya masih berpotensi diborong kembali, gitu. Tapi kalau misalkan saham-saham lain, otomatis kan harus ada katalis yang berbeda. Untuk Inco, hari ini di net buy 195 miliar dan ini juga angka yang cukup besar. Beberapa waktu sebelumnya net buy-nya hanya berkisar mungkin puluhan miliar saja. Tapi, ketika ada net buy yang di atas 100 miliar, bahkan hari ini hampir 200 M ya untuk net buy asing, maka ini adalah angka net buy yang besar untuk Inco. Jadi Inco, kemungkinan besar nantinya bisa uptrend ya, bisa super uptrend yang sudah ada contohnya itu, contohnya seperti Teens. Teens itu kan juga sudah super uptrend. Lalu untuk di masa-masa sekarang yang, kembali ya super uptrend adalah Inco dan Antam. Ya kita sih berharap ke depannya big banks kita juga bisa kembali uptrend, bisa super uptrend dan kembali all time high. Oke guys, kita coba intip ya, bagaimana sih kondisi untuk big banks pada hari ini. Sebenarnya saya ada, senang dan sedih ya. Senangnya ada yang di akum, yang ada yang di net buy, tapi sedihnya juga ternyata ada yang di net sell besar. Jadi untuk big banks-nya ya kita lihat secara, berurutan ya, satu persatu agar teman-teman juga punya, pandangan yang jelas nih. Untuk BBRI hari ini naik tipis 0,5% di level Rp3.700 per saham, tadi sempat ke 3.710 ya untuk, kenaikan hari ini. Akumulasinya kita lihat ada big akum guys, akumulasi bagus, ternyata ada AKZP yang masuk ya. Selain itu ada CCDX, BB juga nih, terlihat akumulasi. Dan dari sisi top seller ada retail dari YP ya atau Mirai, lalu ada XL, Stockbit, YU, PD ya guys ya. Kita lihat juga ada LG, LG Trimegah ya kalau nggak salah ya. Lalu ada NI, BNI Sekuritas, ada XC Ajaib, SQ BCA, ya OD BRI Sekuritas, dan lainnya. Banyak retail yang jualan hari ini guys. Sedangkan asingnya masuk ya di BBRI. Sudah 2 hari ya, kita lihat 2 hari BBRI di net buy asing. Kemarin 258 miliar, hari ini 247 miliar. Artinya asing kembali masuk. Jadi ada harapan lah untuk teman-teman holder big banks, terutama yang pegang BBRI,
untuk bisa naik menjelang dividen final nanti. Kita sih berharap nanti, big banks ini akan bagi dividen jumbo, guys, terutama yang Bank Himbara ya. Ada BRI, BNI, Mandiri. Nah, 3 ini kita harapkan bagi dividen yang lebih besar, karena nantinya dividen dari big banks ini akan dikelola oleh Danantara dan semoga, eee, proyek-proyek yang akan dikelola oleh Danantara nanti juga bisa membuahkan hasil dan kinerja yang positif ya. Ya kita lihat nantilah, karena kan itu diawasi langsung oleh presiden gitu guys. Jadi, seharusnya sih untung ya, harusnya sih untung guys. Beberapa proyek dari Danantara sendiri memang ada beberapa kaitan dengan, saham yang ada di bursa. Ya contohnya misalkan dengan Adro gitu ya. Lalu kita lihat juga sempat ada isu ya akan, menjalankan proyek bersama dengan BKSL dan lainnya. Nah itu kan juga perlu kita ketahui, perlu kita pelajari kembali bagaimana perkembangannya. Sejauh ini Adro juga diakumulasi jadi nanti kita akan bahas juga ya. BRI bagus guys, semoga bisa lanjut naik sampai dividen nanti. Kita coba lihat untuk BCA. Bank BCA hari ini koreksi tipis 0,3% dibandingkan closing kemarin, close di 8150. Untuk BCA hari ini ada akumulasi dari SQ. Ini adalah domestik ya, SQ-nya masuk 222 miliar. SQ ini, BCA Sekuritas. Kalau dari angkanya sih, ini market maker guys, tapi memang market maker-nya ini dari domestik ya. Market maker ini dari domestik, ya bisa saja, buyback juga. Kalau dari sisi asing sepertinya ada sedikit net sell. Yang jelas yang akumulasi di BBCA hari ini lumayan bagus, 222 miliar dari SQ, sedangkan asingnya ada yang jual. Coba kita lihat ya, seberapa besar net sell asing. Asing hari ini net sell 53 miliar saja, sedangkan kemarin itu sempat net buy, di tanggal 5-nya net buy 124 M, lalu di tanggal 6 269 M. Jadi lumayan bagus nih untuk, net buy di 3 hari terakhir, meskipun hari ini net sell ya, tapi kita lihat akumulasinya malah datang dari domestik, yaitu dari BCA Sekuritas sendiri. Bisa saja BCA-nya yang buyback, atau mungkin ada big money lainnya yang menggunakan BCA Sekuritas, seperti itu. Jadi untuk, BBCA, menurut saya sih masih ada potensi sideways sekitar 8 ribuan. Jadi kalau misal teman-teman mau tambah muatan ya di 8.000 saya rasa tidak masalah ya. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk BNI kita cek hari ini ternyata BNI-nya ada koreksi tipis 0,9% di level 4.200 dan kita lihat ada distribusi, terutama dari AK, BB, dan KZ. Kita cek ada YP, YUXL, ZP yang masuk hari ini. Mayoritas retailnya masih akumulasi guys di BNI. Jadi, asingnya sih net sell dan net sell-nya memang tidak besar juga. Value transaksi hari ini untuk BNI juga tidak begitu besar, jadi ya just lah untuk BNI kemungkinan masih, bisa sideways kembali ya, sekitar 4.200-an. Tapi kita berharap sih dia sideways di sekitar MA 150 agar ketika nanti naik, ya teman-teman juga bisa cuan. Tapi tentunya averaging down di big banks juga tidak masalah, kalau misal nanti tiba-tiba turun ke 4.000 karena di 4.000 juga merupakan, level support yang bagus. Nah ini guys, saya sedihnya hari ini ternyata Bank Mandiri ini lanjut turun dan di net sell asing. Kemarin kan ex-date dividen ya, lalu dia koreksi kemarin. Nah sedangkan hari ini juga turun koreksi 1,4% di Rp4.810 per saham. Ada distribusi dari ZP, BKTPYU, tapi hari ini juga cukup besar guys untuk net sell-nya. Untuk retail masuk ya, sama dengan BBNI tadi, tapi untuk, penjualan atau distribusi asingnya ini jauh lebih besar di, Bank Mandiri. Untuk BMRI kemarin net sell 405 M, hari ini di 594 miliar. Jadi, lumayan lebih besar ya dibandingkan kemarin dan lumayan angkanya lumayan cukup besar, guys. So, untuk Bank Mandiri, saya rasa sih setelah dividen interim ini masih ada peluang untuk lanjut turun. Ada retest nantinya di MA 150 akan ada retest, jadi teman-teman bisa pantau ya di sekitar support. Ini juga support sebenarnya ya, di sekitar 4.700-an. Nah, lalu ada support yang lebih dalam lagi di 4.500-an.
Jadi kita, coba wait and see. Kalau misalkan nanti terus melemah, kita harus pantau dulu apakah net sell-nya masih jumbo atau tidak. Tapi kalau misal sudah berbalik akumulasi, maka, sudah cukup aman untuk kita tambah muatan di harga yang lebih murah. Next kita bahas saham Bumi. Nah, seperti yang tadi di awal video kita ulas, di mana harga emasnya sedang koreksi. Ini guys ya, terkoreksi 1,4% untuk harga emas. Peraknya 4,3% guys koreksinya, tembaga 2%-an. Otomatis saham-saham sektor emas, dan juga mineral, contohnya misalkan, copper and gold ya, ada MDKA, lalu ada saham emas, lalu ada HRTA, apalagi guys, Archie ya. Itu berpotensi turun, berpotensi koreksi. Karena di minggu sebelumnya, saham-saham, emas, ya, copper and gold itu sudah rally sangat tinggi. Jadi wajar ada normal correction, ada konsolidasi dulu, yaitu sebagai retrace ya. Jadi teman-temannya, juga harus paham nih, ketika harga komoditas turun, ya berarti kita waktunya normal correction dulu. Untuk Bumi, hari ini koreksi 2,5% di Rp452 per saham, ada distribusi lagi-lagi dari asing, AKYUZP, lalu retailnya membeli ya, ada XL, XC, dan lainnya. Seperti biasa ya, retailnya banyak masuk ketika harga turun, tapi saya pun sudah tahu bahwa penurunan ini karena asingnya pasti net sell. Kenapa? Karena ya tadi komoditasnya juga sedang turun guys, jadi cukup berkorelasi ya. Untuk Bumi, net sell 385 miliar, kemarin itu lebih besar lagi di 500 M. Jadi hari ini ya lumayan lah, lumayan ada penurunan meskipun angkanya memang masih cukup besar. Sehingga untuk Bumi ya kita tunggu guys di sekitar 400-an deh ya. Kita tunggu di 400-an. Ini adalah, resist become support. Tapi kalau misalkan jebol, otomatis ya kita bisa averaging down di sekitar 330 sampai di 360 ya untuk support terdekat dari Bumi. Tapi kita tunggu dulu nih di 400-an, apakah nanti di 400 akan ada, konsolidasi lagi atau dia akan jebol. Nanti kita lihat dan kita akan update ke teman-teman. Lalu untuk Dewa juga koreksi 1,8% di Rp800 per saham. Hari ini terlihat masih ada akumulasi, tapi akumulasinya ternyata dari domestik. XL di sini bisa retail, bisa big money. Kalau misalkan buying valuation-nya besar, otomatis itu ya bisa dibilang big money ya, atau bahasa kasarnya bandar lah. Karena, untuk retail dengan uang sebesar ini sih jarang sekali ya. Jadi untuk XL 136 miliar hari ini masuk, tapi asingnya ternyata, jualan. Kita coba lihat untuk Dewa. Nah, kemarin itu kan masih ada net buy 194 miliar, hari ini net sell 168 miliar, guys. Jadi net sell hari ini juga lumayan lah, lumayan cukup besar. Untuk Dewa sendiri kita sih berharap akan ada normal correction dulu ya, akan ada, koreksi wajar dulu baru dia nanti bisa naik lagi kalau sudah ada akumulasi kembali. Jadi pergerakannya nanti akan lebih sehat dibandingkan dengan dia terus naik, seperti itu. Lalu untuk BRMS karena ini juga tambang emas ya, koreksi 4,2% di level Rp1.230 per saham. Kita sih sebenarnya wait and see guys, karena di midday kita sudah lihat bahwa saham-saham sektor emas itu di net sell. Dan jika diperhatikan hari ini net sell asingnya dari AKBK untuk BRMS, sedangkan retail lagi-lagi masuk. Buat teman-teman yang mungkin kemarin sudah take profit ya di harga tinggi, tinggal mencari harga re-entry lagi. Nanti kita akan, bahas ya, seperti saham sebelumnya yang kita lihat, area supportnya di mana. Untuk BRMS hari ini net sell 140 miliar, lumayan guys, lumayan cukup besar, sehingga bisa dan memang harus kita tunggu ya. Untuk fase konsolidasi yang kita harapkan itu terjadi lagi di 1.100 sampai di 1.170. Nah, kita sih berharap di level ini ya, di atasnya MA 50 guys. Nah, kita sih berharap akan ada konsolidasi kembali di sini, karena ini adalah level konsolidasi sebelumnya. Di sini sempat ada higher low, sideways, lalu dia naik ya, dan kita sih berharap dia akan bounce back lagi dari area ini.
Next kita bahas saham Adro. Nah, Adro ini menarik ya. Kenaikan hari ini ternyata, lumayan bagus karena dibarengi dengan akumulasi asing, tapi kenaikannya memang terjadi di sesi 2, bahkan mendekati akhir sesi market. Untuk kenaikan Adro 7,7% di 2010 ya untuk hari ini, kalau dilihat dari technical memang biasanya ya, kalau misal kita lihat beberapa waktu sebelumnya, sebelum dividen, di tanggal berapa guys, sebelum dividen di akhir Desember, pergerakan Adro itu setelah naik dia pelan-pelan turun kembali, balik ke support, lalu naik lagi, naik kencang, turun lagi. Selalu seperti ini guys. Jadi kalau misal teman-teman buy on weakness, mungkin berpikir, "Wah ini kalau kayak gini sih lebih baik kita swing ya." Kalau swing lebih untung nih, bisa cuan berkali-kali dan masuk lagi berkali-kali. Tapi tidak melepas kemungkinan juga bahwa Adro-nya tidak akan balik lagi guys ke harga support misalkan ke harga 1.600. Ya bisa saja dia sideways-nya nanti di 1.800-an dan sama pula halnya dengan sekarang. Bisa saja nanti Adro-nya ini malah sideways di 2.000 dan tidak kembali ke 1.800. Nah itu kalau misal teman-teman memang mau investasi, ya buy and hold saja gitu ya. Tapi kalau misal memang teman-teman swing, jangan nyesel kalau harganya ternyata naik dan kalian harus kejar harga, gitu ya. Jadi untuk Adro ada akumulasi dari AK dan CC, sedangkan retailnya mayoritas jualan. Wah ini juga menarik guys. Asingnya masuk, retailnya jualan, berkebalikan dengan, saham Bumi tadi ya. Saham Bumi, BRMS itu kebalikan, asingnya keluar, retailnya yang masuk dan memang, kita sering melihat seperti itu. Sorry guys ya, kita coba lihat untuk Adro, ternyata hari ini di net buy cukup besar, mencapai 123 miliar. Ini adalah akumulasi yang, menarik ya untuk Adro. Kita coba lihat guys, apakah datanya masih terlihat ya ketika Adro-nya naik tinggi. Wah, ternyata benar ya. Ketika Adro-nya naik tinggi, biasanya di net buy cukup besar. Biasanya di net buy di atas 100 miliar dan ini adalah akumulasi yang bagus. Semoga berlanjut lah ya untuk akumulasi Adro sehingga harga sahamnya juga bisa rally. Sehingga kita ya para holder Adro yang kemarin juga sudah dapat dividen bisa cuan juga dari capital gain. Tapi sejauh ini juga sebenarnya dividennya dapat, capital gain-nya juga dapat, guys. Gitu ya. Jadi tidak ada dividen trap yang membuat kita mungkin impas ataupun rugi, malah kita cuan gitu ya, dari dividen cuan, dari capital gain juga cuan. Jadi happy cuan untuk Adro. Kita bahas juga AAD. Wah, AAD ini tepat sekali untuk closing hari ini di MA 150, close di Rp7.350 per saham. Kita cek hari ini akumulasinya dari XL, PD, dan CC. Sedangkan SQ YPBB-nya jualan. Coba kita cek untuk AAD. AAD hari ini asingnya malah net sell 7,4 miliar. Kalau misal ADMR itu kan dia sudah rally tinggi ya. Sedangkan AAD dan juga Adro ini yang masih ibaratnya dia itu masih berada di zona reversal lah. Sedangkan ADMR kemarin kan sudah naik cukup tinggi ya guys ya. Mungkin sudah ada yang cuan juga di atas 30% atau di atas 40% mungkin. Banyak yang sudah cuan luber lah di ADMR. Nah, ADMR-nya hari ini juga net sell 8 miliaran ya, it's okay. Oke guys, sebelum kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, kita, mau coba cerita ya terkait dengan Dada. Jadi Dada ini, sempat diisukan akan diakuisisi oleh Vanguard gitu ya, akan diborong, diakuisisi oleh Vanguard, harganya itu melesat ya, terus arak gitu guys ya. Arak terus guys, 9%, 9% ya, ini 10% sorry, 10%, 10% ya. Nah, tiba-tiba isu itu ditepis dan ternyata harganya ambrol. Di kasus ini banyak sekali retail yang nyangkut karena mereka pastinya di harga ARA itu tidak bisa masuk. Ya mungkin mereka masuknya ketika ada koreksi, mereka memberanikan diri untuk masuk, ya ketika sideways mereka beranikan diri untuk masuk. Masih banyak ya investor retail yang mereka pegang di atas 100 guys. Yang average-nya masih di seratusan itu masih banyak.
Jadi masih banyak yang nyangkut dan juga floating loss tentunya. Nah, Dada hari ini dari harga 50 setelah sekian lama ya dari Oktober, November, Desember, dan sekarang sudah Januari guys, sudah 3 bulan lebih ya. Dari harga 50 tadi itu langsung ARA, auto reject atas. Tadi sempat ARA ya, sempat ARA di harga 67 ya. Untuk ARA hari ini di 67. Tadi sempat ARA guys, lalu dia ARB lagi. Dari ARA ya beberapa jam ARB lagi. Lalu selang beberapa menit, itu tidak sampai 1 jam ya, langsung dia naik lagi, tapi tidak langsung arah, dia bertahap gitu ya naiknya. Jadi close hari ini di 60 per saham dengan kenaikan 20%. Nah, lalu bagaimana sih menyikapi kondisi yang terjadi sekarang? Jika dilihat dari data transaksi, sebenarnya masih cukup mengkhawatirkan, di mana retailnya masih banyak masuk XL, XCCC. Sedangkan, kita lihat investor lain ini sudah banyak menjual, ya terutama di harga 59, 58 sampai di harga ARA. Yang jual di harga ARA itu AI ya ternyata. AI-nya jual di average sell 67. Jadi, di sisi lain, kalau misal teman-teman cerdas ya dan juga memang, full time trader, pasti teman-teman cuan. Kenapa? Karena kalau melihat pergerakan dari 50, itu pasti teman-teman akan gercep, akan masuk gitu ya. Dan di harga ARA kalian bisa jual. Itu cuan yang pertama. Cuan yang kedua, karena dia ARB lagi, kalian bisa masuk lagi. Dan ketika naik ke harga 50, 60, ya kalian bisa manfaatkan untuk take profit. Jadi setidaknya hari ini ada 2 kali tektokan. Ya, kalau dimanfaatkan secara maksimal ada 2 kali buy sell cuan gitu ya. Tapi karena tidak semuanya full time trader, ya jadi kita fokuskan terhadap saham-saham yang memang diakumulasi oleh asing. Nah, kita rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ada Antam, paling besar ya. Lalu ada BBRI, kita lihat juga ada Inco, ada Astra International yang terus diakumulasi, tapi memang kenaikannya ini sangat pelan guys, 1%, 2% gitu ya. Bukan nothing special sebenarnya. Astra International ya bisnisnya masih berjalan kan. Tapi memang pergerakannya yang teman-teman harus sabar gitu, karena kenaikannya juga tidak terlalu volatil. Lalu ada TINS yang ternyata naik lagi 5,6%, lalu kita lihat juga ada IMPC, lalu ada Adro, tadi sudah kita bahas, ada Mora, Pegas juga ternyata naik ya, termasuk saham oil and gas, 2,3%, MBMA naik tipis 1,5%, lalu Indi juga naik 8%, Indi juga bagus ya. Lalu ada UNTR, PTRO, MTEK, BP, Telkom, INKP, Kija, dan RMKE. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.